Bab 1069. Memangnya siapa dia? Jiwa pedang adalah sejenis eksistensi yang tidak terlihat namun dapat dirasakan. Merasakan jiwa pedang di sekitarnya, warrior yang perlahan menguasai jiwa pedang tersebut, lalu memadatkannya. Meski ada tekanan dari domain pedang, dia tetap tidak berani gegabah. Jika jiwa pedang yang telah dipadatkan ini membuat domain pedang tidak bisa tahan, maka dirinya akan mati. Perlahan-lahan, karena konsentrasi kekuatan mental yang tinggi, keringat dingin muncul di wajah warrior Yang dan matanya juga sedikit memerah. Meski mendapat bantuan dari domain pedang, dia menemukan bahwa memadatkan jiwa pedang bukanlah tugas yang mudah. Perbedaan jiwa pedang dan kekuatan adalah tidak hanya menguji pengendaliannya, tetapi juga kekuatan spiritual dan jiwanya. Tapi untungnya, di domain pedang, dia menemukan bahwa kekuatan mental dan jiwanya telah meningkat pesat, dan ditambah dengan kekuatan kritisnya. Oleh karena itu, ini membuat segalanya lancar untuknya untuk saat ini. Perlahan-lahan, di dalam domain pedang, ruang dalam jarak 10 kaki dari warrior yang mulai bergetar. Keringat di wajah warrior yang semakin banyak. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, ruang di sekitar warrior yang masih bergetar, tetapi telah menyusut menjadi sekitar 8 kaki. Di waktu berikutnya, meskipun ruang bergetar di sekitar warrior yang masih menyusut, waktu yang dibutuhkan semakin lama. Misalnya, awalnya hanya butuh 1 jam untuk menyusut dari 10 kaki menjadi 8 kaki, tetapi butuh 3 jam untuk menyusut dari 8 kaki menjadi 7 kaki, dan butuh 10 jam untuk menyusut dari 7 menjadi 6 kaki. Meskipun semakin banyak waktu dihabiskan, warrior yang menjadi semakin bersemangat. Karena setelah jiwa pedang terus-menerus ditekan olehnya, dia menemukan bahwa kekuatan jiwa pedang menjadi semakin menakutkan. Ini juga normal, seperti sepotong besi tua, jika kamu terus memukulnya, terus ditempa, dan terus memadatkannya, pada akhirnya akan menjadi sebilah pedang yang tajam. Pada saat itu, meskipun sama-sama besi, kekuatan keduanya sangat berbeda. Dan sekarang dia memadatkan jiwa pedang, sama seperti menempa besi tua. Dipadatkan gila-gilaan. Inilah yang dilakukan warrior yang sekarang. Dalam proses pemadatan tersebut, warrior yang menemukan satu masalah, yakni meski dia memahami jiwa pedang, namun sepertinya dia tidak pernah benar-benar memahaminya. Apa esensi jiwa pedang? Dari mana kekuatannya berasal? Sebelum itu, dia tidak bisa menjawabnya. Saat ini, di domain pedang ini, demi jiwa pedang kekritisan, maka dia harus merasakan jiwa pedang yang hanya ilusi ini, memahaminya, dan kemudian mengontrolnya. Dalam situasi ini, dia sedikit mengetahui tentang jiwa pedang. Jiwa pedang adalah semacam konsepsi niat yang lebih abstrak. Sederhananya, itu adalah pemikiran berdasarkan pemahaman dari pedang. Pemikiran itu seperti aura, seseorang yang memiliki kedudukan tinggi, seperti kaisar, mengendalikan hidup dan mati banyak orang, jadi di badannya pasti membawa auranya sendiri. Pikiran dan momentum hampir sama. Kamu tidak dapat melihat hal semacam ini, tetapi itu memang ada. Dan setelah mencapai tingkat tertentu, hal itu dapat berwujud. Dan jiwa pedang, khususnya jiwa pedang alam ketiadaan, bukan lagi sekedar berwujud. Dalam proses memadatkan, warrior yang menemukan mengapa niat membunuh alam ketiadaan lebih kuat dari jiwa pedang alam ketiadaan, bukan karena hal lain, karena niat membunuh alam ketiadaan lebih padat dari jiwa pedang alam ketiadaan. Saat ini, kalau mau membatasi jiwa pedang, dia harus mengkonsolidasikan jiwa pedang alam ketiadaan terlebih dulu.
Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata sudah 5 hari berlalu. Di ruang latihan, saat ini, ruang di sekitar warrior yang telah sepenuhnya pulih ketenangannya, tetapi ekspresi warrior yang sangat serius. Di tangannya adalah pedang Dewa Barbar. Pada saat ini, pedang Dewa Barbar bergetar hebat. Karena jiwa pedang di sekitarnya telah dipadatkannya ke atas pedang Dewa Barbar ini. Saat ini jiwa pedangnya sudah mencapai titik kritis. Seberapa dahsyat jiwa pedang alam yang mencapai ambang batas. Bagaimanapun, warrior yang merasa bahwa domain pedangnya mulai tidak stabil saat ini. Kalau sekarang dia mengeluarkan jurus pembunuhan instan, maka jurus pembunuhan instan ditambah dengan jiwa pedang alam ketiadaan kekritisan ini, kekuatannya bisa meningkat setidaknya 50 kali lipat. Inilah jurus pembunuhan instan yang sesungguhnya. Dulu, hukum kekritisan, dia hanya berani menggunakannya paling banyak sekali, karena setelah melakukannya sekali, tubuhnya akan terluka, dan setidaknya butuh beberapa hari untuk bisa pulih. Dan sekarang, dia bisa melakukannya 2 kali. Yang satu tenaga kekritisan, dan satu lagi adalah jiwa pedang kekritisan. Yang pertama membutuhkan tubuh fisik yang kuat, dan kekuatannya akan langsung terkuras habis setelah menggunakannya, sedangkan yang terakhir mengkonsumsi kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Adapun dari 2 kekritisan mana yang lebih kuat itu tergantung dirinya. Jika fisiknya kuat, maka tenaga kekritisan juga kuat. Jika jiwa pedang kuat, tentu jiwa pedang kekritisan juga kuat. Tentu saja, jika niat membunuh alam dilepaskan, 2 jenis konsepsi niat kekritisan pasti jauh melampaui tenaga kekritisan. Jika kedua konsepsi niat ditambahkan ke ilmu menebas langit menarik pedang, kekuatan itu. Warrior yang tidak berani memikirkannya, juga tidak berani melakukannya. Dalam situasi itu, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan melumpuhkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Setelah lama terdiam, warrior yang mulai membubarkan jiwa pedang alam yang sudah mencapai tahap kritis di atas pedang Dewa Barbar. Jika sebelumnya, dia secara alami tidak akan bisa melakukannya, tetapi dengan adanya tekanan dari domain pedang, ini bukanlah masalah. Setelah jiwa pedangnya menghilang, warrior yang mulai memadatkannya kembali. Pertama, jiwa pedang kekritisannya, dia masih belum mahir. Dari jiwa pedang kekritisan hingga sekarang, dia telah menghabiskan total beberapa hari. Jika kecepatannya secepat itu ketika menghadapi lawan, maka mau kekuatan kritis apalagi, yang ada dirinya sudah dibunuh. Kedua, setelah terus-menerus memadatkan jiwa pedang, ternyata jiwa pedangnya berubah. Penemuan ini membuat warrior yang sangat gembira. Entah roh pedang atau Burial Sky semuanya adalah benda luar, tapi jiwa pedang alam ketiadaan ini dan fisik tubuh adalah miliknya sendiri. Jiwa pedang kuat, kekuatannya kuat, itu barulah kuat yang sebenarnya. Dengan cara ini, warrior yang terus memadatkan dengan gila-gilaan di ruang pelatihan, lalu dibuyarkan, dan kemudian dipadatkan lagi. 2 hari kemudian, Kota Tiandu, panggung formasi pengirim. Pada suatu saat, cahaya biru terang tiba-tiba meledak di panggung formasi pengirim. Kemudian, 3 pria muncul di panggung formasi pengirim. Ketiga pria itu mengenakan jubah putih, dan sebuah huruf buku kecil terukir di dada mereka. Pria yang memimpin melihat sekeliling, lalu menatap pemuda di sebelah kirinya, dan berkata, "Jailin, pergi dan periksa, siapa nama orang yang memprovokasi calon kakak ipar kita, dan di mana orangnya sekarang." Meskipun bos malas menghadapi orang seperti ini, tapi kita yang merupakan sahabatnya,
tidak bisa membiarkan calon kakak ipar kita dimanfaatkan, bukan? Pria muda bernama Jaylin tersenyum dan berkata, Kak Dilukin, menurutmu, bisakah masalah antara kakak ipar Clara Xiao dan kakak kita berhasil? Bukankah kata-katamu ini hanya omong kosong belaka? Dilukin memarahi sambil tersenyum, bos kita adalah orang rank of martial. Maaf saja, bagi kakak ipar Clara Xiao, itu adalah keberuntungannya jika bos kita tertarik padanya. Meskipun sebelumnya dia telah menolak bos kita, tapi aku percaya bahwa selama dia berhubungan dengan bos kita untuk jangka waktu tertentu, dia pasti akan takluk pada bos kita. Sampai di sini, Dilukin berkata sambil tersenyum, lihatlah. Kali ini Sekte Senba mengutus orang untuk menonton pertandingan di akademi kita. Mengutusnya ke sini, itu menandakan apa? Itu berarti Sekte Senba juga ingin dia bersama bos kita. Jadi, kakak ipar kita ini tidak akan bisa kabur. Aku kira, setelah masalah perguruan lautan awan diselesaikan kali ini, saatnya bagi mereka untuk bersama. Perguruan lautan awan. Kilatan penghinaan melintas di mata Jaylin. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kita harus berjanji pada warrior yang kekuatan sampah semacam ini. Utus saja orang ke sana dan hancurkan. Dilukin menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, kita tidak akan peduli dengan anak kecil seperti itu. Alasan untuk menyetujui mereka kali ini tampaknya karena orang-orang di atas kita telah mencapai kesepakatan apa dengan orang-orang fraksi Konfusianisme. Sudahlah, jangan bicarakan omong kosong ini lagi. Kamu cepat cari tahu keberadaan orang-orang itu, bereskan mereka, agar kita bisa kembali. Masalah kecil. Jaylin tersenyum, tubuhnya bergerak, dan menghilang di tempat. Cabang kamar dagang Yunmeng. Karena pertandingan perguruan rusa putih sudah dekat, jadi entah itu warrior yang Irenean atau dewa ketiadaan, mereka semua mulai berlatih dengan panik. Di dalam aula besar. Nona besar, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Di depan wanita cantik, orang tua berjubah abu berkata dengan sungguh-sungguh. Wanita cantik terdiam lama, lalu mengangguk, dan berkata, kekayaan ada di tengah kesulitan. Jika kita memenangkan taruhan, ini tidak hanya akan memberi kita keuntungan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi aku juga akan menjadi pelaksana. Tetapi jika kalah, semua kekuasaan Anda pasti akan segera direbut, dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Orang tua berjubah abu berkata dengan suara berat, ini bahkan akan mempengaruhi kepala keluarga. Wanita cantik memejamkan matanya sedikit dan terdiam. Orang tua berjubah abu berkata lagi, kekuatan warrior yang bertiga memang lumayan, tapi ada banyak orang hebat yang tidak diketahui di perguruan rusa putih. Yang terpenting adalah fraksi hukum ini memiliki iblis jenius di rank of martial. Bisakah kelompok warrior yang ini mengalahkan kedua orang itu? Setidaknya, dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan mereka, dibandingkan dengan master di rank of martial, aku pikir mereka masih agak lemah. Wanita cantik tetap diam. Orang tua berjubah abu hendak berbicara, tiba-tiba, wajahnya sedikit berubah dan dia berbalik untuk melihat keluar aula, berkata, ada yang datang, niatnya tidak bagus. Wanita cantik membuka matanya dan berkata, kita lihat keluar. Begitu wanita cantik dan orang tua berjubah abu meninggalkan aula, mereka bertemu di Lukin bertiga. Saat bertemu dengan mereka bertiga, wanita cantik itu mengerutkan kening. Perguruan Rusa Putih. Apakah perguruan Rusa Putih ini sudah mengetahui identitas warrior yang bertiga? Tatapan Dilukin jatuh pada wanita cantik, dia tersenyum, dan berkata, tidak disangka adalah seorang wanita cantik,
aku suka yang seperti ini, haha. Oke, mari kita bicara tentang bisnis. Apakah orang yang bernama Y yang ada di tempat kalian? Bersikap yang sopan. Orang tua berjubah abu maju selangkah dan berkata dengan suara berat. Dilukin berkata dengan dingin, aku fraksi hukum tidak pernah tahu apa itu sopan. Kalau begitu aku akan mengajarimu. Sosok orang tua berjubah abu bergerak, langsung melesat ke arah ketiganya. Dilukin mencibir, tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya putih dan menghantam ke arah orang tua berjubah abu. Boom! Setelah suara ledakan keras, orang tua berjubah abu terpukul mundur hingga mencapai dinding sebelum berhenti, dan pada saat ini, telapak tangan kanannya sudah hilang. Pendekar suci tingkat menengah. Dilukin membalikkan sebilah belati putih yang entah sejak kapan sudah muncul di tangannya, dan berkata, Selemah, makan obat ya. Wajah orang tua berjubah abu suram dan saat akan menyerang, tiba-tiba dia berhenti dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan, warrior yang perlahan mendekat. Apakah kamu mencariku? Warrior yang memandang Dilukin. Apakah kamu Ye Yang? Dilukin memandang warrior yang dan bertanya. Warrior yang mengangguk. Apakah kamu orang yang sebelumnya menggoda kakak iparku? Dilukin bertanya lagi. Kakak iparmu? Warrior yang bingung. Sekte Senba, Clara Xiao, adalah kakak iparku, kata Dilukin. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit. Siapa kakakmu? Rank of Martial, Dimas Mo, kata Dilukin dengan senyum di bibirnya. Memangnya siapa dia? Suara warrior yang terdengar di lokasi bersambung.